Daniar. Di sini Daniar mau share terkait dengan uji kompetensi program pendidikan profesi guru, terutama untuk teman-teman yang gelombang 1. Ini juga bisa dijadikan referensi untuk teman-teman yang nanti untuk gelombang 2 dan gelombang-gelombang selanjutnya. Jadinya PPG untuk PPG prajabatan sebenarnya kami dulu itu di awal kami diterima PPG itu belum ada informasi terkait dengan uji kompetensi. Jadinya cuma dibilang bahwa nanti itu ada ujian, tapi ujiannya itu berupa apa kami masih belum tahu. Jadinya masih abu-abu lah intinya. Nah, ternyata minggu kemarin itu ternyata sudah muncul nih dari pihak Kemdikbud. Ada namanya uji kompetensi program pendidikan profesi guru UKPPG gelombang 1 2023 terutama untuk yang prajab. Jadinya tidak ada perbedaan ya antara prajab sama daljab di sini. Oke, langsung kita buka aja. Nah, ini itu ada yang namanya penjelasan tentang UKPPG sama penjelasan tentang uji kinerja dan uji tertulis. Nah, landasan hukumnya jadinya memang awalnya kami kira untuk PPG ini kan spesial ya untuk yang prajab, ternyata enggak, kita sama saja dengan yang PPG daljab karena ada landasan hukumnya yaitu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kemudian di sini itu juga ada PP nomor 74 per 2008 seperti ini pasal 9 ya. Jadinya PPG diakhiri dengan uji kompetensi pendidik. Jadinya memang mau tidak mau baik itu PPG prajab ataupun daljab tetap ada yang namanya uji kompetensi pendidik agar kita dapat sertik seperti itu. Nah, ujiannya berupa apa? Di sini dituliskan ada ujian tertulis dan ujian kinerja. Nah, ini agak deg-degan nih. Ujian tertulis nanti itu gimana? Ujian kinerja itu bagaimana? Nah, ini yang Daniar sampaikan di sini itu terkait dengan ujian kinerja ya. Jadinya sesuai dengan standar kompetensi. Nah, yang perlu teman-teman ketahui bahwa untuk PPG gelombang 1 itu semuanya tentang mendadak dangdut. Jadinya pengumuman ini itu diturunkan ketika kami sudah ditarik dari sekolah PPL 2. Jadinya kalau kalian belum tahu bahwa nanti untuk PPG prajab itu nanti ada 2 kali PPL. PPL 1 di semester 1 dan PPL 2 di semester 2. Nah, PPL 2 itu dilaksanakan kurun waktunya sekitar 3 bulan. Kebetulan untuk LPTK saya Unigama itu dari tanggal 2 Maret sampai 25 Mei. Sedangkan ini turunnya itu bulan Juni. Oke ya, kita tahu ya permasalahannya bagaimana. Nah, kemudian di sini ada nanti kita diuji sama panitia nasional, ada panasnya uji kompetensi PPG. Kemudian untuk slide selanjutnya, pendidikan profesi guru prajabatan itu bertujuan untuk menciptakan generasi baru guru Indonesia yang dapat mewujudkan merdeka belajar. Merdeka belajarnya itu bagaimana? Ciri-cirinya dari generasi baru guru Indonesia itu bagaimana? Ini ada 4 ya: Pancasila, berkompeten, berkomitmen, dan belajar sepanjang hayat, seperti itu. Nanti kalau kalian butuh filenya nanti bisa komen di bawah ya, nanti langsung saya share. Nah, kemudian untuk kompetensi lulusan PPG prajab itu ada 8 aspek. Apa saja aspeknya? Yang pertama itu harus mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik, menjunjung nilai-nilai Pancasila, etika profesi, dan berjiwa wirausaha. Kemudian yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dimensi profil pelajar Pancasila. Jadinya ini kita lebih difokuskan pada kurikulum merdeka, seperti itu ya. Kemudian mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Jadinya ini terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi yang menjadi ciri khas dari Kurmer. Kemudian yang keempat, mampu merancang pembelajaran secara struktur, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogik atau seni mengajar, dan teknologi. Jadinya di sini kita harus menggunakan TPEK, Technological Pedagogic and Content Knowledge gitu. Kemudian untuk yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik. Oke, berarti ini bukan teacher center lagi, tapi lebih ke student center dalam mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kembali lagi kita ke Kurmer, lebih
condong kayaknya ini lebih ke guru penggerak sih sebenarnya kalau saya baca. Kemudian yang keenam, mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian ada lagi, mampu melakukan refleksi, jadinya harus tetap ada refleksi secara komprehensif baik konten, pedagogik, dan teknologi. Jadinya refleksi terus ada rencana tindak lanjut seperti ini. Kemudian ada mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Oke ya. Artinya ini 8 kompetensi yang harus kita miliki nanti sebagai lulusan dari PPG Prajab. Nah, kemudian baru untuk uji kompetensi PPG ini itu ada uji kinerja sama uji tertulis. Uji kinerja itu ada perangkat pembelajaran, ya perangkat ini terdiri dari modul ajar atau RPP kalau pakai kurikulum 2013, kemudian medianya, kemudian praktek, kemudian ada assessment gitu ya, jadinya perangkat pembelajaran secara lengkap seperti itu. Kemudian praktek pembelajaran, jadinya ada praktek pembelajaran juga, ada yang berupa video. Ini nih yang bikin teman-teman itu agak sedikit shock gitu ya, karena memang untuk di awal PPL 2 kami tidak diminta untuk mengambil video pembelajaran begitu. Jadinya mungkin ada kami mengambil video pembelajaran untuk memenuhi LMS, tapi untuk keperluan sekitar 15 menit saja. Kemudian uji kinerja lainnya selain perangkat video ada juga wawancara. Sedangkan ujian tertulis ini ada yang terbaru lagi nih, ada tes objektif berbasis PCK. PCK itu adalah pedagogic content knowledge. Itu yang bagaimana? Nanti aku sambung atau nanti aku share lagi di video selanjutnya ya. Kemudian ada tes uraian berbasis kasus. Nah, persyaratan peserta UKPPG itu syaratnya itu adalah dinyatakan lulus pada seluruh mata kuliah, dibuktikan dengan surat keterangan menyelesaikan seluruh mata kuliah dari LPTK. Jadinya kalau semuanya lulus, misalnya nilainya A semua, itu berarti baru kita boleh ikut UKPPG. Jadinya do your best ketika mengerjakan LMS, baik itu untuk yang LMS untuk semester 1 ataupun untuk semester 2 seperti itu. Nah, kebetulan di LPTK Unikama itu kami ada yang namanya surat keterangan lulus atau IPK yang kita dapatkan gitu ya. Jadinya ada, kita punya kayak penilaiannya sendirilah yang sudah diberikan kepada kami secara soft file seperti itu. Penilaiannya seperti itu. Jadinya kita nggak bingung untuk membuktikan. Nah, tim penguji UKPPG itu terdiri dari 2 unsur, ada dosen PPG pada bidang studi atau rumpun yang sama, selain DPL mahasiswa yang bersangkutan, dan ada guru pamong. Selain guru pamong mahasiswa yang bersangkutan. Nah, untuk dosen PPG ini itu harus sudah masuk kualifikasi memang untuk sebagai penguji ya. Jadinya kebetulan untuk LPTK Unikama itu kemarin dosen-dosen kami itu sedang melakukan yang nama ujian NRP atau apa gitu agar layak menguji kami seperti itu. Nah, kemudian penjelasan tentang uji kinerja dan uji tertulis. Nah, uji kinerja ini perangkat pembelajaran itu terdiri dari apa saja. Nah, ini ada instrumen, dokumen, alat pembantu seperti alat peraga, di dalamnya ada RPS dan modul ajar atau RPL, dan pelaksanaan pelayanan seperti itu. Kemudian ada praktek pembelajaran, dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas, melakukan praktek pembelajaran yang direkam secara real dan diunggah melalui platform ujian. Jadinya nanti itu kami itu diminta untuk membuat video pembelajaran berapa menit. Nah, nanti ada ketentuannya. Wawancara itu kemudian kami melakukan refleksi, konfirmasi, klarifikasi, proses, dan mungkin wawancaranya ini lebih nanti ke seperti kita melakukan ujian wawancara ketika kita tes di PPG Prajab di awal-awal seperti itu. Ya, mungkin pertanyaannya seperti terkait dengan cara pembelajaran dan praktik pembelajaran video. Kemudian ketentuan pembuatan perangkat pembelajaran dan layanan bimbingan Pasika. Nah, ini untuk uji kinerja itu dapat berupa ini ya, ada hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus. Jadinya boleh video itu hasil perkuliahan atau misalnya dari PPL 2 atau disiapkan secara khusus untuk ujian. Jadinya kita melakukan pengambilan video kembali tapi untuk khusus untuk ujian. Tentunya perangkatnya dengan perangkat yang berbeda seperti itu. Nah, untuk
LPTK Unikama kami diminta atau lebih baik kami melakukan yang namanya disiapkan secara khusus untuk ujian. Ini sedikit pusing ya karena kami sudah ditarik dari sekolah, terus kami diminta untuk kembali ke tempat PPL 2 untuk melakukan pengambilan video secara khusus. Sedangkan case-nya adalah anak-anak ini sudah memasuki kelas meeting dan mau liburan semester 2. Ini agak sedikit pusing ya. Kemudian ada hasil pengembangan sendiri. Jadinya memang tidak boleh kopas, bukan disalin atau dari milik orang lain. Jadinya memang tidak boleh ada plagiasi sama sekali. Kemudian ada perangkat pembelajaran atau layanan diunggah di dalam sistem yang disiapkan oleh Panitia Nasional UKPBG. Jadinya nanti ada dikasih tahu. Nah, yang ini nih yang kemarin membuat agak sedikit rame, yaitu ketentuan pembuatan video pembelajaran itu harusnya bagaimana. Nah, ini menggunakan RPP modul ajar yang sudah disusun. Oke, nggak ada masalah. Direkam saat mengajar dengan durasi 2 jam pelajaran. Nah, untuk 2 jam pelajaran ini kan kalau untuk SMA terutama fisika kan sekitar 90 menit. Nah, ini nanti itu dimintanya di sini ada yang namanya rekaman utuh selama 2 jam dan juga ada rekaman video yang diedit dengan 20 sampai 30 menit. Jadinya kita diminta untuk menyiapkan satu video utuh dan satu video editing. 90 menit untuk yang utuh dan 30 menit untuk yang editing. Ini dibuat dalam format MP4. Gambar itu syaratnya harus fokus, jelas dan stabil. Kemudian video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran dan layanan, tidak ada penambahan akses. Nah, ini yang membedakan kami dengan Dajab. Jadinya tidak ada yang namanya profil sekolah, profil mahasiswa tidak ada, atau latar belakang musik. Jadinya mentahan seperti itu. Mentahan nggak mentah-mentah banget, tapi memang itu clear, jelas omongan kami tidak ada penambahan musik sama sekali dan tidak ada profil sekolah atau profil mahasiswa. Jadinya 90 menit itu full dari awal sampai akhir. Ya. Nah, permasalahannya di sini adalah untuk PPG Prajab gelombang 1 kami itu kan sudah ditarik dari sekolah kami diminta untuk masuk lagi ke sekolah di mana posisi atau kondisinya siswa itu sedang melakukan kelas meeting. Nah, kalau melakukan kelas meeting yang merupakan ini bagian dari OSIS atau bagian dari kegiatan OSIS kan kami juga tidak enak hati kan gitu loh. Akhirnya kami diminta untuk mencari sekolah lain atau mencari murid sendiri untuk melakukan video pembelajaran ini. Oke ya, jadinya kesulitan kami adalah perbedaan antara PPG Daljab dan PPG Prajab adalah kalau Daljab itu sudah tahu nih tuntutannya itu bagaimana, rentetannya yang nanti diminta itu apa saja. Nah, sedangkan kami tidak tahu dan moro-moro paling betunduk kami diminta untuk mengambil video ini sebanyak 2 jam pelajaran, sedangkan kami tidak punya sekolah seperti itu. Itu permasalahan yang umum yang sering kami temukan sih, teman-teman juga merasakan hal yang sama. Nah, ini contohnya pengambilan video. Nah, ini berapa nih siswanya? Ini lebih dari 20 pasti siswanya seperti ini dan kondisi ruangannya itu terang sekali. Lah, untuk mencari sekolah seperti ini dengan kurun waktu yang ditentukan itu ya tentunya tidak mudah bagi kami ya. Jadi ya untuk teman-teman yang gelombang 2 itu tolong dipersiapkan ya. Nah, ini nanti unggah filenya di akun Belajar ID atau ditautkan ke laman ujian yang ditekan oleh PN KPBG seperti itu. Nah, instrumen penilaian uji kinerja itu akan dikembangkan, ini masih belum ada. Jadinya instrumennya bagaimana, yang dicari apa itu belum tahu, masih dikembangkan. Nah, uji tertulis ini ada dikembangkan balai ini BP3, PCK. Nah, ini saya kemarin tanya ke panitianya yang ada di Unikama, itu beliaunya juga tidak tahu terkait dengan tes PCK ini contohnya sebagaimana, karena tes UKPBG yang untuk yang Daljab itu ya tesnya itu mungkin ada sedikit perbedaan dengan yang Daljab seperti itu. Nah, ini masih dikembangkan ya semuanya. Mungkin ini yang tanggal-tanggal penting. Nah, jenengan semua tahu ya di sini periode pengambilan video UKIN ini yang paling digarisbawahi sama teman-teman dari 15 Juni sampai 18 Juli. Dilakukan di sekolah ini dan sebagainya. Nah, yang kita ketahui bahwa 25 Juni sampai 17 Juli kalau berdasarkan Kaldik itu adalah libur semester 2. Nah, jadinya kami hanya punya waktu 1 minggu, jadinya di kelas meeting itu kami mencari siswa untuk
mendapatkan beberapa video dari teman-teman kami yang memang tidak punya sekolah gitu ya. Itu kesulitan kami di sini. Nah, periode pembatasan ini kita nggak terlalu mikir ya untuk yang ini ya. Mungkin yang diutamakan oleh teman-teman yang ini nih, pengambilannya di 15 Juni sampai 8 Juni. Seperti itu. Jadinya untuk teman-teman yang gelombang 2 ataupun gelombang selanjutnya tolong dipersiapkan di semester 2, jangan nanti pasti diminta yang namanya video pembelajaran. Ada 2 macam, yaitu yang raw file itu murni 90 menit atau 2 GB untuk SMA ya. Untuk SMA itu raw filenya, mentahannya video utuh, kemudian baru ditambahin atau di editing itu menjadi 30 menit itu untuk yang video editingnya. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadinya ini memang semuanya mendadak sekali. Mungkin ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua sama teman-teman yang akan melakukan mau daftar di PPG Pelajar. Mungkin untuk nanti ketika memasuki semester 2 bisa dipersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan tagihan-tagihan yang harus dipenuhi agar bisa lulus ujian atau mendapatkan sertifikat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.